Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama dengan RHS Renungan Harian Shalom Faith at Home. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan, kasih karunia pemeliharaan dan tidak henti-hentinya Engkau menjaga kami. Hari ini kami lalui hari demi hari. Kami merasakan bagaimana tangan Tuhan memegang kami, menuntun kami, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sepanjang hari ini kami akan jalani dan bersama firman yang menuntun kami, kuatkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nyata sekarang padaku. Saudara, itulah ungkapan dari perempuan Samaria yang kemudian berlanjut di dalam Yohanes 4 ayat 20. Dia berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Nenek moyang kami menyembah. Saudara, itulah ungkapan perempuan Samaria. Setelah anugerah Allah itu selalu ada bagi setiap orang yang ada dalam kebinasaan. Saudara, Tuhan Yesus yang kemudian dikenal sebagai Nabi. Nabi berhadapan muka dengan perempuan Samaria. Nabi Tuhan Yesus Kristus itulah yang membuka belenggu semua dosa yang mengikat, yang membinasakan perempuan Samaria itu. Oleh karena itu, perempuan Samaria itu sekarang menyadari sungguh-sungguh bahwa dirinya itu ternyata sudah terpisah dengan Allah. Saudara, dosa membuat dirinya terpisah dengan Allah. Belenggu dosa itulah yang memisahkan dengan Allah. Maka dalam seluruh hidupnya, perempuan Samaria ini tidak mengenal hal-hal yang rohani. Saudara, itu rumus yang jelas ya. Orang yang jauh daripada Allah, dia tidak akan berbicara masalah hal-hal rohani. Orang yang meninggalkan Allah, dia tidak mengerti hal-hal yang rohani. Maka sekarang perempuan Samaria, oh saudara, puji Tuhan, dia mulai membahas kembali, membahas hal-hal yang terkait dengan kehidupan rohani. Dulunya nggak pernah. Oleh karena itu, ketika dia sekarang berhadapan dengan seorang nabi, kesempatan itu Tuhan, perempuan Samaria pakai untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Sekarang engkau dan aku, engkau nabi, aku perempuan Samaria, engkau selamatkan, yang kau ceritakan dosa-dosaku itu. Aku bertanya, nenek moyang kami menyembah Allah di atas gunung ini. Di atas gunung Gerizim ini ada bait Allah. Nenek moyang kami membangun bait Allah. Kenapa? Karena sudah bermusuhan dengan engkau orang Yahudi. Nah, sekarang saya mau beribadah. Saya mau datang kepada Allah untuk bersembah sujud. Oh saudara, luar biasa bukan? Bahwa tidak mungkin perempuan ini bisa bersembah sujud kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah sebelum dosa itu dibereskan. Dan ketika dosa sudah dibukakan, dosa sudah disadari, akhirnya bertobat, perempuan Samaria itu datang tersungkur kepada Tuhan Yesus, mengulurkan tangannya dan mohon belas kasihan dan pengampunannya. Dia sekarang mau mulai beribadah. Dia sekarang sudah tinggalkan segala kebohongannya, tinggalkan segala dustanya, tinggalkan kuasa kegelapannya, tinggalkan bapa pendustanya yaitu iblis, dan kembali kepada Allah yang menyelamatkan dia. Perempuan Samaria sekarang mengatakan nyata sekarang kepada
Mata rohaninya sudah dibukakan, mata rohaninya dicelikan untuk mampu melihat kebenaran, untuk melihat Allah dan datang kepada Allah. Kebenaran Allah itulah yang memerdekakan perempuan Samaria untuk mencari Allah. Kebenaran Allah itulah yang menuntun langkah kakinya untuk datang dan bersembah sujud kepada Allah, untuk membenahi hidupnya kembali kepada jalan dan kebenaran. Saudara, mari kita renungkan melalui renungan harian sulung hari ini. Bagaimana dengan pertobatan saudara dan saya? Apakah semakin membawa kita semua, membawa diri kita untuk mencari Allah? Semakin kita bertobat, semakin kita bertanya, Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Semakin mengenal kebenaran yang Tuhan berikan, semakin aku dan engkau mencari Dia. Kenapa saudara? Di tengah-tengah kehidupan kita, bagaikan perahu yang di tengah lautan, pelabuhan yang luar biasa, yang diombang-ambingkan oleh laut, gelombang dan badai. Di sanalah siapa yang jadi pegangan hidup saudara dan saya. Bahkan kita bisa tidak tahu arah hidup kita mau kemana. Manusia yang berdosa, dosa yang terus dilakukan. Tuhan Yesus datang mencari engkau dan aku, menemukan engkau dan aku di tengah-tengah badai, gelombang ombak yang tidak tahu arah hidup kita, untuk dikembalikan kepada jalan yang benar. Itulah hidup saudara dan saya. Bahkan hampir hilang dan tenggelam, tidak tahu arah tujuan hidup kita. Kita lihat kapal ini yang hampir tenggelam karena ombak-ambing badai kehidupan kita. Biarlah kita jadi orang terus berharap kasih Tuhan, bahkan kita tidak mampu. Amin saudara. Tuhan Yesus perhatikan kehidupanmu dan kehidupanku, bahkan yang rusak, yang dilebur rusak, yang dikuasai iblis. Ingat kasih sayang Allah Bapa memberkatikan engkau dan aku. Perempuan itu datang setelah dia disadarkan, dicelupkan akan dosanya, dan sekarang hati yang menyesal, hati yang bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, mencari Dia, menemukan Dia, menjalani hidup yang baru. Saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong kita. Dia akan menemukan kita. Dia adalah Allah yang benar, yang akan memberkati kita. You, yes, follow me, kata Tuhan Yesus. Ayo ikut aku. Percayalah saudara, engkau akan jadi orang yang diberkati, yang diselamatkan dalam anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dengan harian sulung hari ini yang menghantar pada kami semua untuk semakin mengerti bahwa perempuan Samaria ketika dosa sudah disingkirkan, dia bertanya, Tuhan, nenek moyang kami beribadah ke tempat ini.
Dia mulai sadar bahwa hidup ini harus beribadah. Hidup ini harus mengenal Engkau. Hidup ini harus mengerti kebenaran firman-Mu. Hidup ini harus menyerahkan diri kami untuk Engkau tuntun. Tuhan, tuntun kami pribadi lepas pribadi. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu kami, opa oma kami, saudara-saudara kami, setiap anak-Mu Tuhan, tuntun kami dimanapun saja kami berada. Saat ini di sini di Surabaya, di luar Surabaya, di luar kota, luar negeri, dan dimanapun saja berada, Tuhan sertai kami, pegang tangan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa esok. Tuhan berkati dalam RHS DKI Solo Fit. Amin.